Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pengamat politik sebut Partai Golkar dan PAN terburu-buru mendukung Prabowo Subianto di Pilpres di 2024. Saya kira kenapa sih pertemuan dengan Puan sangat mesra tiba-tiba mendeklarasikan diri kepada Pak Prabowo? Apakah ini DPHP atau prank begitu kan? Bisa saja begitu kan. Saya kira partai dari PAN dan partai Golkar itu sudah lama begitu kan ada bau-bau mendeklarasikan Pak Prabowo di situ begitu. Sudah lama sebenarnya begitu. Tapi ya kenyataan di media sosial gimmicknya luar biasa sana sini begitu kan ya. Dan bahkan menurut saya pribadi ada sesuatu yang janggal. Kenapa mesti terburu-buru? Itu pertanyaan penting begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan siapa yang bisa nekan ya. Pengamat politik Adi Prayitno menilai ada kejanggalan di balik deklarasi Partai Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto sebagai capres atau pilpres di 2024. Ia mengatakan Partai Golkar dan PAN seolah dalam tekanan begitu ya. Apakah ini tersandra dalam kasus atau apa begitu? Itu yang mesti kita lakukan begitu ya. Yang mau munaslup Golkar dan mau jadi ketum lah. Koalisi garong duit negara ya. Bahkan apakah ada kira-kira sudah dapat bocoran soal 35 tahun ya yang di MK. Bisa saja, tunggu saja nanti begitu kan. Bahkan ya saking ya nurutnya Partai Golkar itu ya Gibran bisa diusung menyarankan diusung oleh Partai Golkar di situ untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu ya. Ya, yang seribu sayang partai besar itu bisa seperti itu. Seharusnya kan buat koalisi juga begitu ya. Zulhasya oportunis, ini banyak sekali begitu. Koalisi partai tersandar rejim ya, bahkan berani macam-macam KPK bergerak kayak koalisi kambing. Apa ini maksudnya begitu ya? Bahkan ini ngumpul semua ketum tersandera kasus ya. Wah, ini ada apa begitu? Jadi namanya begitu kan? Lihat saja begitu perkembangan politik hari ini begitu kan, dinamis begitu ya. Sudah saatnya sekarang ya. Pasti ya Pak Prabowo akan melihat perkembangan ini begitu ya. Bahkan ya ditekan ya, ini katanya ya ditekan ya uang masing-masing 500 miliar. Kok gagal paham bro? Coba tanya PKS dan ya PAN ya tempo hari terima berapa dari Sandi. Wow, ada apa begitu ya. Mereka pikir penduduk Indonesia ya apa maksudnya begitu kan ya. Bahkan dikatakan belajar hitung dari dulu ya. Belajar hitung dulu biar bisa ya bedain ya. 008 dan 008 apa kagak usah mikir ya tinggi-tinggi entar lo Sandiaga Uno jatuh sakit apa maksudnya begitu kan. Tapi saya kira dari partai PAN dan dari Golkar saya kira ya sah saja mau mendukung siapapun begitu kan. Tapi kita lihat saja begitu narasi-narasi di luar sana begitu. Banyak yang kemudian katanya tersandra kasus dan sebagainya. Apakah benar seperti itu begitu kan? Kita lihat saja nanti begitu. Dari proses ini apakah nanti misal ini begitu kan, misal ya, karena memang sekarang itu kan masih tidak menentu siapa sosok cawapres dari Pak Prabowo di situ begitu. Misal begitu ya. Ketika Pak Prabowo misalnya begitu kan ya ngambil dari tokoh NU begitu, misalnya Mbak Yeni di situ begitu. Saya kira gimana begitu kan? Itu prosesnya sangat luar biasa loh. Apakah PKB setuju? Karena ada PKB di situ begitu. Jadi melihat ini di satu sisi belum tentu Pak Prabowo menang begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya, walaupun didukung banyak partai. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, pengamat politik sebut Partai Golkar dan PAN terburu-buru mendukung Prabowo Subianto di Pilpres di 2024. Kenapa kok terburu-buru? Mari kita baca ya. Pengamat politik Adi Prayitno menilai ada kejanggalan di balik deklarasi ya Partai Golkar dan Partai Amanat PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres di 2024. Ia mengatakan Partai Golkar dan PAN seolah dalam tekanan ya, dukungan Golkar dan PAN itu memang terkesan terburu-buru dan mendadak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kedua partai ini tiba-tiba menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ya, bisa saja begitu kan? Karena melihat bahwa ya bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena kok bisa terburu-buru seperti itu begitu? Ada apa begitu? Ini yang mesti kita telusuri begitu. Ya, apakah ini tersandra atau apa begitu kan ya? Bahkan di satu sisi ya bicara soal dukungan Partai Golkar, Adi menuturkan bahwa hasil Monas 4 tahun lalu mengamanatkan Airlangga Hartarto jadi capres. Menurutnya belum pernah ada rapat besar atau mekanisme besar di internal ya partai mengubah keputusan itu.
Di satu sisi tiba-tiba hari ini mengusung Pak Prabowo, tentu publik bertanya-tanya. Sedangkan PAN dalam Rakornas mereka beberapa bulan lalu di Semarang sempat sebut ya, bahkan Ganjar Pranowo sebagai capres potensial yang coba disandingkan dengan Erick Thohir. Di satu sisi seperti Partai Golkar tidak ada mekanisme lagi setelah Rakornas yang membuat PAN umumkan dukungan politik kepada Prabowo Subianto. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Kalau dianggap terburu-buru saya kira tidak begitu kan. Karena pada hakikatnya mereka sudah mempersiapkan sejak lama sebenarnya begitu kan. Toh walaupun di media itu adalah sebagai capres itu adalah Pak Erlangga di situ begitu. Tapi tentunya kan selama ini Pak Erlangga kan tidak begitu diperhitungkan begitu ya. Bahkan tentu publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan ada kekuatan politik besar yang membisikkan untuk berkoalisi dengan menyatakan dukungan politik kepada Pak Prabowo Subianto. Pasti kekuatan itu cukup besar dari ya sehingga membuat Golkar dan PAN luluh. Apakah ini dari Pak Jokowi begitu? Itu kan begitu pertanyaannya begitu ya. Bahkan di satu sisi lebih lanjut Adi sampaikan kemungkinan adanya proposal politik di balik dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto ya. Bahkan dukungan ya, dugaan saya bergabung mereka membawa proposal politik ya. Bagi PAN proposal adalah Erick Thohir jadi cawapres. Begitu juga dengan Airlangga Hartarto yang berdampingan dengan Prabowo. Terkait hal itu Adi menyebutkan Prabowo Subianto akan menjadi penentu bertahannya besar itu. Sebab diketahui ya bersama Ketum PKB Muhammad Iskandar alias Caimin diduga kuat sering mengintimidasi dan mengultimatum jika Prabowo Subianto tak menjadikan Caimin sebagai capres maka bukan tidak mungkin PKB cabut. Di satu sisi begitu bisa saja begitu. Kenapa? Karena dia inginkan bahwa ya wakil dari Pak PKB sendiri kan Caimin, inginnya kan seperti itu begitu kan. Dari hasil Rakernas saja seperti itu begitu. Apalagi ini tanda-tanda begitu kan. Apakah PKB tidak menjadi wakil presiden? Bisa saja begitu kan. Siap-siap saja hengkang dari PDP, dari Golkar, dari Gerindra begitu ya. Saya kira hal yang sama akan menjadi ya pada pandangan Golkar. Kalau proposal politik itu Erick Thohir atau Airlangga Hartarto tak jadi cawapres ya akan sangat mungkin mereka akan angkat kaki dari hengkang itu begitu. Lebih dari itu bahwa ya Adi merasa deklarasi dukungan dan Golkar PAN Prabowo Subianto masih separuh perjalanan menuju koalisi parlemen ya. Jadi saya sebut hanya separuh perjalanan dari koalisi dan kemudian hari ya everything ya can happen ya. Bahkan sebelum ada jalur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU siapa capres-cawapres ya secara definitif, maka sepanjang itu juga ya peta politik akan dinamis, ujar Adi begitu. Tapi kan di satu sisi menunjukkan bahwa ikan sudah tanda-tanda begitu. Kalau Erick Thohir saya kira jauh begitu ya. Karena apa? Walaupun disodorkan dari PAN, karena pasti cari tokoh NU di situ begitu. Pak Prabowo itu tidak ingin kecolongan 2 kali di situ begitu ya. Kalau kecolongan bagaimana begitu ya, fatalnya luar biasa begitu. Saya kira tokoh-tokoh NU yang kita cari begitu ya. Mengapa? Karena di satu sisi ya tergantung dari Pak Jokowi begitu kan. Karena Pak Prabowo mengatakan ini timnya Jokowi ya, masuk dari tim Jokowi katanya begitu ya. Apakah nanti berperan penting Jokowi? Bisa saja karena yang namanya kingmaker itu kan bisa saja main 2 kaki begitu kan. Agar mengamankan ya jabatan setelah lengser begitu. Wah, ini kacau begitu ya. Tetapi ya di putaran kedua pasti ada Anies Baswedan dengan Pak Prabowo. Kalau menurut saya pribadi, ya Pak Ganjar itu jauh begitu ya. Tapi yang namanya politik kan dinamis begitu. Bisa saja Pak Ganjar yang memenangkan kontestasi ini begitu kan ya. Karena dianggap sudah mulai agak gimana pendukungnya begitu kan, merasa terzalimi, merasa ini dan sebagainya itu. Padahal ya inilah negara demokrasi begitu. Kok bisa mengatakan dikeroyok, Ganjar dikeroyok, didalimi dan sebagainya begitu. Kan kira-kira seperti itu begitu. Saya kira kan tidak begitu ya. Pada akhirnya muncullah cari simpati sana sini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.